Bayangkan jika sebuah drone militer menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampaknya bisa berujung pada bencana mirip Chernobyl. Inilah yang baru saja terjadi di Rusia, ketika PLTN Kursk terbakar setelah ditembak jatuh oleh militer. Api berhasil dipadamkan, tapi insiden ini memicu ketakutan baru. Perang Rusia-Ukraina kini benar-benar berada di tepi ancaman nuklir. Drone Ukraina ditembak jatuh menimpa PLTN Kursk. Ledakan memicu kebakaran, beruntung api cepat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, radiasi disebut tetap normal. Kursk adalah kota berpenduduk 440.000 orang, dekat perbatasan Ukraina. Meski pihak PLTN menegaskan radiasi tetap aman, banyak pihak khawatir, seberapa dekat kita sebenarnya dengan bencana nuklir besar berikutnya? PLTN menyimpan bahan radioaktif dalam jumlah besar. Jika reaktor atau sistem pendingin rusak, kebocoran radiasi bisa menyebar lintas negara. Chernobyl 1986 jadi contoh nyata bagaimana satu insiden bisa memengaruhi Eropa selama puluhan tahun. IAEA bahkan sudah berulang kali memperingatkan bahaya perang di sekitar PLTN. Tapi peringatan itu seolah diabaikan, hingga insiden Kursk terjadi. Kursk terletak di barat Rusia, sangat dekat dengan Ukraina. Kawasan ini jadi target strategis dalam perang. Rusia menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina sejak 2014-2025. Termasuk Crimea. Serangan drone Ukraina ke wilayah Rusia makin sering terjadi. Bagi Ukraina, menyerang infrastruktur energi Rusia bisa melemahkan mesin perang Moskow. Tapi risikonya, dunia bisa menghadapi bencana nuklir. Rusia menuding Ukraina bermain berbahaya dengan menargetkan fasilitas vital. Pihak PLTN segera menenangkan publik, radiasi aman. IAEA mengingatkan kembali agar kedua pihak menjauhkan perang dari fasilitas nuklir. Barat menyoroti bahaya eskalasi, tapi juga tetap memasok senjata ke Ukraina. Pertanyaannya, apakah dunia menunggu sampai insiden nuklir benar-benar terjadi, baru kemudian bereaksi? Kebocoran radiasi bisa menyebar ke Rusia Barat, Ukraina, bahkan Eropa Timur. Polusi radiasi bisa merusak lingkungan, air, tanah, dan kesehatan manusia selama puluhan tahun. Ekonomi global bisa terguncang, mengingat energi nuklir menyumbang listrik besar di Rusia. Dunia sudah krisis energi, krisis pangan, ditambah ancaman bencana nuklir kombinasi ini bisa memicu resesi global baru. Putin menolak gencatan senjata tanpa syarat. Rusia tetap melanjutkan perang meski risiko ke fasilitas nuklir semakin besar. Retorika Kremlin, Rusia tidak akan tunduk pada tekanan Ukraina maupun Barat. Bagi Putin, mundur berarti kalah. Tapi melanjutkan perang di sekitar PLTN berarti berjudi dengan keselamatan jutaan orang. Kebakaran di PLTN Kursk memang berhasil dipadamkan. Tapi insiden ini jadi alarm keras, perang modern kini benar-benar mengancam instalasi nuklir sipil. Jika satu saja serangan tak terkendali menghantam reaktor, dunia bisa menghadapi bencana yang jauh lebih besar daripada perang itu sendiri. Menurut kalian, apakah perang ini sudah terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlanjut? Apakah serangan ke PLTN seharusnya dianggap garis merah oleh komunitas internasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan update geopolitik terbaru.